Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunta Laspero, sang penakluk lautan. Tapi karena saya bersama ayah saya, jadi lebih tepatnya tim penakluk lautan. Hari ini kita akan berburu ikan lagi, tapi ada drama dulu nih. Jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Gara-gara tadi pagi hujannya kayak air bah, bumi dicuci bersih. Sekarang ini sementara surut. Kondisi air lagi nggak mau kompromi, surutnya bikin kita harus angkat perahu dan berjalan kaki lumayan jauh. Kita Dan tidak pasang yang katanya mau datang sekitar jam 12 sampai jam 1 siang, jadi perburuan kali ini cuma 2 jam lebih. Kayak ngedet sama gebetan yang lagi diet. Semoga aja ikannya pada ngumpul buat reunian pas jam pasang, biar kita nggak pulang dengan tangan kosong. Doakan tim penakluk lautan. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Oke pasukan, saatnya kita dayung perahu imut ini menuju spot berburu ikan. Semoga Dewa Laut lagi berbaik hati, biar kita pulang nggak cuma bawa badan remuk doang. Di dalam sana ada ibu-ibu lagi asik cari siput di batu karang. Mungkin buat tambahan lauk, biar nggak makan instan terus. Nah, akhirnya sampai juga kita di TKP. Langsung saja gas, pasang sabuk pengaman, kaki palsu, sama topeng penyelam biar tetap ganteng di dalam air. Oke, semua siap? Mari kita terjun bebas mencari rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa semoga enggak ketemu mantan di dalam laut. Penyelaman pertama, nyelam santai-santai dulu di kedalaman cetek sambil peregangan biar otot nggak kaget kayak ketemu tagihan kartu kredit. Di depan ada ikan baronang lagi mejeng, sikat pas ditembak meleset. Mungkin dia lagi diet, jadi nggak mau saya tembak. Semoga ini bukan karma karena sering ngutang ke warung tetangga. Nyelam lagi masih di zona aman. Sambil ngumpet-ngumpet kayak maling jemuran. Begitu dapat posisi strategis, langsung pasang mata elang. Tiba-tiba dari kanan muncul geng barakuda. Auto panik, tapi tetap cool. Langsung bidik pakai spergan dan dua barakuda langsung joget kayak orang kesurupan. Dan hasil hari ini lumayan buat makan sambil bakar ikan. Tapi ingat, jangan undang mantan teman-teman. Ikan barakuda adalah salah satu ikan predator yang sangat efisien dengan kemampuan berenang cepat. Mencapai kecepatan hingga 27 mph atau 43 km per jam. Wow, mereka menggunakan kecepatan dan serangan kejutan untuk menangkap mangsanya. Oke, jadi gini ceritanya guys. Lagi asik-asiknya nyelam, tiba-tiba mata gue terpana sama sosok misterius di bawah sana. Ternyata itu ikan kerapu monster, gede banget guys, kayak kulkas 2 pintu. Dalam hati gue langsung teriak, wow, jackpot lagi. Mulai deh gue mempersiapkan diri, tarik napas dalam-dalam, pasang muka serius ala-ala sniper. Belum juga gue nyampe ke dasar, si kerapu udah ngibrit duluan masuk ke dalam lubang batu. Dasar ikan penakut. Nggak mau nyerah gitu aja, gue terus berenang nyamperin batu tempat si kerapu ngumpet. Tapi kamera gue matiin dulu biar hemat baterai. Alhasil momen epic pas gue nembak si kerapu nggak kerekam. Padahal udah gue bayangin bakal jadi video viral di YouTube. Walaupun begitu, mata panah udah nancap di badan kerapunya guys. Dan coba lihat, ikannya gede banget kayak bantal guling. Pas ayah gue lihat ikannya, mukanya langsung sumringah sambil senyum lebar, dalam hatinya berkata, alhamdulillah dapat duit lagi guys. Hahaha. Emang rezeki nggak kemana, tapi ya tetap aja sih,
Momen nebaknya nggak kerekam, jadi kurang epic. Moral dari cerita ini adalah jangan pernah matiin kamera saat berburu ikan monster, karena siapa tahu momen keberuntunganmu justru datang saat kamu lagi nggak siap. Dan kalaupun kejadiannya kayak gue, ya terima aja nasibmu. Balik lagi nyari ikan kerapu. Di balik batu di depan sana ada pergerakan. Gua langsung semangat kayak nemu harta karun. Gue mendekat perlahan dan sembari intip semua celah-celah di batu ini. Kali aja si kerapunya ngumpet di sana. Udah lama gue pelototin tuh batu, tapi nggak ada tanda-tanda kehidupan. Sepi kayak dompet di akhir bulan. Jangan-jangan dia udah pindah alam gaib. Pernah dengar tentang lili laut kan? Lili laut ini makhluk aneh bin ajaib yang hidup di dasar laut. Bentuknya emang kayak bunga, cantik gitu. Lili laut ini punya banyak lengan yang kayak kelopak bunga. Nah, lengan-lengan ini gunanya buat nyari makanan. Tapi ya gitu deh, gayanya kayak putri keraton, makanya sambil lenyeh-lenyeh. Setelah berasa kayak atlet olimpiade selam, akhirnya gue memutuskan untuk istirahat sejenak. Badan udah remuk redam, perut udah demo minta diisi, saatnya piknik di tengah laut. Melanjutkan kembali perburuan, di bawah sana ada penyu cantik banget guys. Kayak model Victoria Secret lagi diving. Langsung deh gue lupa sama capek, mata langsung segar lagi. Nggak jauh dari penyu, ada parimanta lagi nyari makanan di bebatuan. Gayanya udah kayak detektif nyari petunjuk. Padahal nyari remah-remah plankton doang. Dasar mantakere. Balik lagi ke dasar. Banyak banget ikan kulit pasir di sini guys. Tapi sorry ya, kalian bukan selera gua. Sambil nunggu yang cakepan lewat, tiba-tiba muncul baronang dengan gaya slow motion. Tanpa basa-basi, Spergan langsung gua arahin dan tor, kena deh. Mampus lo baronang. Salah sendiri lewat depan sniper. Mata panah kena tipis banget, cuma nembus kulitnya doang. Tapi namanya juga rezeki, nggak bakal kemana. Walaupun cuma dapat kulitnya, tetap aja bisa buat kerupuk. Nyoba nembak baronang lagi, malah lepas. Gue udah pasrah, kirain bakal boncos. Tapi untungnya mata panah nyasar ke titik mati. Langsung deh ikannya itu kejang-kejang. Mampus lo baronang. Karma is real. Nyelam lagi ke dasar, masih di kedalaman cetek, tapi mata tetap dimanjakan sama karang-karang cantik dan ikan-ikan kecil di bawah sini. Dari jauh kelihatan kakap malam. Incaran gua hari ini. Sambil nunggu dia nyamperin, gue udah kayak sniper ngincar target. Pas dia udah dekat, boom, mata panah meluncur kayak petir dan langsung nancep di badannya. Mampus lo kakap. Salah sendiri glowing di kegelapan. Sebelum lanjut berburu, kakapnya gua antar dulu ke perahu biar enggak berat-beratin pinggang gua pas nyelam. Lagian kasihan juga dia kedinginan di laut sendirian. Di perahu kan ada temannya, sesama ikan hasil buruan, jadi bisa curhat-curhatan gitu deh. Gokil, gue dapat jackpot guys. Sekali tembak langsung kena 2 baronang sekaligus. Udah kayak main blowing strike. Tapi sialnya pas momen epic itu kamera gue lagi ngambek, nggak mau kerekam. Padahal udah gue bayangin bakal viral di media sosial. Tapi ya sudahlah,
Mungkin baronangnya nggak mau terkenal. Ingat ya guys, ikan baronang itu punya duri yang super berbisa. Jadi memegangnya harus hati-hati, jangan kayak megang mantan. Bisa bikin sakit hati. Mending pakai sarung tangan biar aman. Atau kalau mau lebih aman lagi, suruh orang lain saja yang megang. Hehe. Menyelam lagi, kali ini agak dalaman. Sampai di dasar langsung kelihatan ikan target, tapi dia masih jual mahal, malu-malu kucing gitu. Dengan napas yang sudah kayak mau habis, gue tetap sabar nungguin dia. Akhirnya setelah penantian yang panjang kayak nungguin doi balas chat, dia nyamperin juga. Langsung despergan gue tembakkan dan... Dor, kena kau, rasain tuh cinta dari mata panah. Udah di permukaan gue tarik tuh ikan grenjop pelan-pelan. Dia sih masih sok-sokan ngasih perlawanan kayak lagi narik tambang. Tapi ya percuma saja, mata panah sudah nancap kuat di badannya. Ibaratnya udah cinta mati sama gue. Dan inilah dia, ikan grenjop fish. Bentuknya emang nggak seglamor ikan koi, tapi rasanya bikin lagi katanya sih. Ikan ini bisa bikin awet muda, makanya gue buru terus biar tetap ganteng kayak opa-opa Korea. Baru nyemplung lagi ke dasar, langsung disambut lagi fans club ikan kulit pasir. Tapi sorry ya, bukan kalian incaran gue. Nggak jauh dari situ nongol lagi ikan grenjop. Rezeki emang nggak kemana, langsung deh gue siap-siap. Pas posisinya udah pas, pergan gue tembakkan dan boom, kena lagi. Kali ini gue beneran bisa jadi opo Korea. Dan ternyata ukuran ikan grenjop yang kedua ini hampir sama kayak yang pertama. Berarti kadar awet mudanya juga sama dong. Asik. Makin dekat nih gue jadi opo-opo Korea. Nyelam lagi, nyoba ngintip lubang batu. Siapa tahu ada monster laut yang lagi ngumpet. Tapi ternyata zong, nggak ada apa-apa. Cuma ada kegelapan doang, kayak masa depan gue. Ada baby trevally nyamperin. Imut banget. Gue coba tembak, malah meleset. Dasar bocil. Lain kali nggak bakalan gue kasih ampun lu. Geser dikit, ada penampakan ikan misterius dan rupawan. Ternyata ikan Napoleon guys. Dia berenang begitu anggun banget. Kayak Putri Duyung lagi fashion show. Tapi sorry ya Napoleon, pesonamu nggak mampan buat gue. Mending gue cari ikan lain daripada nembak lo. Udah siang bolong, matahari udah terik banget. Arus juga udah mulai ngajak berantem. Kayaknya alam udah ngasih kode keras buat pulang. Ya sudahlah, daripada gue nyasar ke Antartika, mending balik kanan saja. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.
Tapi sebelum benar balik, isi perut dulu guys. Untungnya gue bawa kue songkolo bandang. Katanya sih bisa nunda lapar, tapi gue nggak yakin sih. Palingan juga sejam kemudian udah keroncongan lagi. Dasar perut karet. Tapi enak guys. Nyam nyam nyam. Setelah mendayung dengan semangat 45, akhirnya nyampe juga di pantai depan rumah. Rasanya kayak abis menang lomba dayung tingkat dunia. Padahal mah cuma dayung beberapa menit doang. Dasar lebay lu. Nggak nyangka pas nyampe di pantai langsung disambut sama bocil-bocil. Rame banget kayak lagi nyambut haji baru pulang dari Mekah. Padahal mah gue cuma abis nyelam dari laut. Dasar bocil-bocil norak. Oke guys, hasil tangkapan hari ini mau kita jual lagi. Duitnya buat beli skincare biar tetap glowing kayak ikan Napoleon. Tapi sebelum itu kita selfie dulu sama ikan kerapunya biar pada tahu ini loh hasil kerja keras gua. Jangan lupa like dan subscribe ya. Mantap guys. Untung ada bocil-bocil yang bantuin gue bawa ikan ke penjual. Lumayan jadi nggak berat-berat amat. Tapi curiga deh, jangan-jangan mereka minta imbalan lagi. Dasar bocil modus. Kerapu. Adi dan Dayana. Sampai rumah langsung disambut senyuman manis istri tercinta. Kayak lihat bidadari turun dari langit. Tapi abis itu gue langsung disuruh nyicipin kue buatannya. Deg-degan banget sih. Semoga rasanya nggak kayak bom atom. Ternyata guys rasanya enak sekali. Rasa lapar pas datang berburu ikan langsung hilang seketika. Tapi siangnya pas gue makan kuenya lidah gue langsung bergoyang. Bukan karena keenakan, tapi karena kepanasan. Kayak lagi berenang di atas kompor guys. Sialan istri gue ngerjain gue ternyata. Baru pulang spear fishing guys. Langsung dihidangkan makanan yang sangat lezat. Oke guys, makasih udah nemenin gue dari awal video sampai akhir video. Semoga kalian gak bosan ya dengerin bacotan gue. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, maklum namanya juga manusia, tempatnya salah dan lupa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Biar channel gue makin berkembang dan bisa beliin gue jet pribadi. Haha. Ya,